ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengawali misa perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan yang akan dinyanyikan oleh KOR dari wilayah 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, selamat sore. Pada hari ini, hari Minggu yang ke-29, kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99. Injil hari ini menampilkan perumpamaan Yesus tentang seorang janda yang dengan tekun meminta keadilan kepada hakim yang tidak adil. Ketekunan janda itu menggambarkan sikap iman yang tidak pernah menyerah. Sebuah iman yang selalu berharap kepada Allah. Para murid Kristus pun dipanggil untuk menjadi pembawa pengharapan di tengah dunia ini. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan perayaan kita, mari kita terlebih dahulu mengakui dosa kita dan kita mohon pengampunan Allah agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Dalam perayaan ini kita selain mempersembahkan untuk karya misi gereja di seluruh dunia, kita juga bersyukur bersama Ibu Maria Octavina Letu Puhun yang merayakan ulang tahun ke-30 hari ini. Juga kita bersyukur bersama Frater Yohanes Depri Maturbongs yang juga merayakan ulang tahun hari ini, serta mohon keselamatan untuk almarhum Papi Yosep Due Puhun yang telah 7 tahun 5 hari dipanggil Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengutus putramu Yesus Kristus sebagai misionaris pengharapan bagi dunia. Kami mohon kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus, agar kami setia menjadi pembawa pengharapan di tengah segala bangsa, melalui doa, kesaksian hidup, dan pelayanan misioner. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
datang pertolongan bagiku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Putra Manusia datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Hari ini cukup panjang pesan Bapak Suci untuk hari Minggu Misi Sedunia. Jadi sebelum saya baca, boleh tidur tapi jangan ngorok. Atau kalau ada yang mengantuk, boleh juga cari kopi dulu. Ya, saya tidak akan baca seluruhnya. Saya hanya mengambil beberapa poin yang menjadi pokok menurut saya untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Tema yang diangkat oleh Paus kita, beliau memilih tema misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Ini ditempatkan dalam konteks tahun Jubileum 2025 yang tema pokoknya adalah pengharapan. Nah, tema ini mengingatkan kita, setiap murid Kristus dan seluruh gereja, komunitas orang-orang yang dibaptis, akan panggilan mendasar kita untuk menjadi pesan dan pembangun pengharapan dengan mengikuti jejak Kristus. Jadi yang pertama, menjadi misionaris pengharapan adalah Kristus sendiri. Dia diutus oleh Tuhan untuk membawa pengharapan bagi umat manusia, teristimewa bagi waktu itu bangsa Israel yang kondisinya tidak kondusif. Mari kita bayangkan, barangkali tidak usah kita bermimpi, tetapi ya melihat di media sosial bagaimana ya perang yang di Palestina terjadi. Terus menerus berperang dan terus menerus diberitakan berapa banyak korban nyawa manusia, bagaimana penderitaan mereka di sana. Dan ini adalah keprihatinan gereja. Ini adalah keprihatinan yang oleh Allah gereja dipanggil dan diutus untuk hadir memberikan pengharapan. Nah, sebagaimana Yesus telah menunjukkan teladan kepada kita,
Maka kita pun sekali lagi setelah kita dibaptis, kita dipanggil untuk membawa pengharapan itu kepada segala bangsa atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada hari Sabtu kemarin saya masih melihat ada beberapa orang lansia di sini. Ya, mereka ini ketika rekoleksi hari Sabtu yang lalu, saya banyak mendapat inspirasi. Ya, mereka itu pertama luar biasa semangat. Dan saya meminta mereka membagikan pengalaman mereka. Menseringkan apa yang membuat mereka kuat, teguh di dalam perjalanan kehidupan ini, walaupun sudah ada yang tinggal duduk di kursi roda, ada yang pakai tongkat dan seterusnya. Tetapi mereka luar biasa. Dan satu yang menarik dari seri mereka mengatakan Tuhan itu amat baik. Tuhan itu amat baik. Ya. Di usia-usia senja seperti itu biasanya kan orang cerewet banyak, sedikit-sedikit mengeluh. Tetapi mereka justru memberikan kepada saya, dan saya harus mengeluh, sudah ada agak malu sedikit ketika mereka mengatakan Tuhan itu luar biasa baik. Jadi mereka mencoba mengungkapkan bahwa ya walaupun kondisi fisik sudah lemah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah, ini luar biasa kan. Nah, yang kedua, yang menarik yang saya lihat, ada yang orangnya kecil, ada yang matanya sipit, ada yang agak hitam seperti saya, tetapi tidak ada jarak di antara mereka. Mereka itu sungguh-sungguh akrab, saling menyapa dengan baik, dan saya merasakan ya seolah-olah berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Nah, ini sekali lagi luar biasa. Nah, saudara-saudari, berangkat dari pengalaman bersama dengan mereka, kebetulan Injil hari ini bicara mengenai janda dan lansia, itu kemungkinan banyak janda kasihan. Ya, karena kalau pertemuan lansia itu lebih banyak oma-oma, opa-opa, hanya waktu di Pantai Biru ada 2 orang opa. Ya, tambah 1 saya calon opa, berarti kami ada 2 calon opa menjadi kami 4 orang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berangkat dari pengalaman bersama mereka, persis yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui minggu misi yang ke-99, kita adalah pembawa pengharapan bagi sesama kita. Tetapi pertama-tama kita dulu yang mempunyai pengharapan yang kuat. Nah, dalam bacaan yang pertama digambarkan bagaimana bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Kekuatan utama bangsa Israel adalah doa. Maka Musa yang digambarkan naik ke atas gunung lalu mengangkat tangan. Ya, dikatakan ketika Musa itu semakin kuat mengangkat tangan, semakin kuat dalam doa, kekuatan luar biasa bagi tentara Israel menyerang orang-orang Amalek. Nah, peran doa sangat luar biasa. Dan itu saya sekali lagi dari opa oma memberikan peneguhan juga kepada saya bahwa doa itu adalah sumber kekuatan. Begitu lemah lagi karena mungkin dalam perjalanan kehidupan Musa mengalami atau kita mengalami kelesuhan rohani, maka dikatakan dengan mudah atau bangsa Israel itu menjadi lemah.
kita pun menjadi lemah ketika kita tidak kuat dalam doa. Begitu juga dalam Injil ditampilkan seorang janda yang terus-menerus dengan setia berdoa. Sama, kekuatan doa. Nah, itu yang paling pertama adalah doa kepada Tuhan. Doa yang betul-betul lahir dari lubuk hati yang terdalam, yang tulus kita persembahkan kepada Tuhan. Walaupun tidak dengan kata-kata yang indah, tetapi sungguh-sungguh itu merupakan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Nah, yang kedua, ya, kita dipanggil sebagai misionaris pengharapan. Hari ini kami merayakan itu dengan penuh sukacita. Di mana-mana anak-anak kita, ya, sekami itu merayakan dengan sukacita perayaan Minggu Misi. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Tetapi yang memprihatinkan adalah dalam perjalanan atau dalam kehidupan kita, kadang-kadang saya mencari tahu di mana orang muda. Di mana orang muda. Ya, mudah-mudahan orang muda tetap juga semangat. Jangan sampai orang mudanya sekaminya begitu bersemangat, lalu kemudian ya lansia semangat, tetapi orang-orang muda menjadi lesu. Ya, kalau orang tua itu bisa bersemangat, harusnya kita sebagai orang muda harus juga menjadi orang yang lebih bersemangat. Jangan menjadi malas berdoa dan seterusnya. Nah, dalam keprihatinan yang kita alami atau yang kita lihat sehari-hari, ya barangkali ya kita harus bercermin atau melihat realitas dalam kehidupan kita di paroki kita ini. Kita dalam rangka persiapan pesta pelindung paroki Kristus Raja semesta alam. Ya, Kristus Raja semesta alam. Itu kita dalam persiapan. Nah, begitu mudah kita mengagungkan Kristus Raja semesta alam. Tetapi dalam realitas kadang-kadang ini menjadi tantangan. Kalau dalam bacaan yang kedua tadi, sabda Tuhan itu memberikan inspirasi kepada kita untuk menyadari bagaimana kita harus membangun relasi dengan Tuhan, bagaimana kita harus menyadari kelemahan kita, dan bagaimana kita harus hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka kita pun harus kembali sadar bahwa sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan, kebersamaan itu ini harus dibangun. Saya sengaja tadi mengangkat bagaimana orang-orang lansia ini tidak melihat satu sama lain, dan akhirnya mereka kuat. Bangsa Israel itu kuat karena mereka bersatu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat dalam kebersamaan kita di sini di paroki kita ada begitu banyak komunitas. Tetapi bagi saya komunitas itu adalah wadah yang harusnya mempersatukan kita. Wadah ini akan mempersatukan ketika memang dirajai oleh Kristus. Tetapi kalau wadah ini dijadikan sebagai panggung, ini adalah sandiwara. Dan ketika sandiwara yang dimainkan di atas iman, itu tidak akan membawa berkat. Ya, itu tidak akan membawa berkat. Pernah masuk di telinga saya, gereja Andalas ini adalah gereja orang Tionghoa. Gereja orang Tionghoa. Betul bahwa yang mayoritas di sini awalnya adalah saudara-saudari kita Tionghoa.
Tetapi kita dalam kebersamaan ini tetap menjadi satu. Tidak lagi melihat bahwa karena di sini mayoritas seperti ini, maka kita tidak melihat saudara-saudari kita yang lain. Kadang-kadang juga ada yang bukan mata sipit tetapi selalu minder. Selalu merasa ya tidak enak mau berkumpul dengan saudara-saudari. Ini bukan yang diharapkan oleh Tuhan. Yang diharapkan oleh Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa saling mengenal apa persoalan kita. Boleh jadi kita peduli, ini Pastor Nando ada di Tondok Rate, jauh-jauh kita ke sana. Tetapi di lingkungan kita, di sekitar kita, mungkin ada orang yang ada di sini atau di luar sana, sekitar lingkungan gereja kita yang membutuhkan sapaan, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan rangkulan, tetapi kita tidak peduli. Ya. Maka kita dipanggil Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan pengharapan itu. Bagaimana kita melihat saudara kita yang mungkin entah karena masalah ekonomi, masalah pribadi, masalah keluarga, tetapi kita masa bodoh. Ini kita jauh dari yang diharapkan oleh Yesus dalam perayaan Minggu Misi hari ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang juga mengalami pergumulan hidup, jangan diam sendiri. Ya, carilah teman. Jangan justru lari ke tempat lain, lalu di sana curhat-curhatan. Tetapi carilah saudaramu, carilah temanmu, saling meneguhkan dalam pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini pada Minggu Misi semakin meneguhkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu membantu kita, menolong kita, dan karena itu pengharapan yang harus kita miliki, pengharapan yang kokoh kuat, dan kita sebagai saudara satu sama lain harus bergandengan tangan untuk saling merangkul, saling memberikan kekuatan daya yang asalnya dari Tuhan. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus melalui perawan Maria, yang menderita sengsara Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah, Engkau menghendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu Misi ini kami datang kepadamu menyampaikan permohonan-permohonan kami. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja semakin setia pada perutusannya sebagai saksi Kristus, dengan rendah hati menjadi tanda kasih dan pengharapan di tengah bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan tanah air Indonesia, semoga para pemimpin bangsa dapat bekerja dengan jujur, tulus dan adil, demi kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai, bersatu dan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para misionaris di seluruh dunia. Semoga para misionaris yang diutus ke berbagai bangsa selalu diteguhkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari rasa putus asa, dan dipenuhi dengan sukacita dalam pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga para penderma yang dengan murah hati mendukung karya misi gereja senantiasa dianugerahi berkat yang melimpah dan sukacita sekarang ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris yang telah meninggal di tanah misi, semoga mereka bersukacita dalam kehidupan kekal dan teladan kesetiaan serta totalitas hidup mereka bagi Allah dalam karya misi, membangkitkan semangat dan panggilan misioner bagi komunitas kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan remaja misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja berani menjadi saksi Injil, menabur kebaikan, membangun persaudaraan sejati, dan menjadi pesiara pengharapan dari hati ke hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga perayaan Ekaristi ini menyalakan kembali semangat misioner dalam diri kita, agar dengan doa, kesaksian, dan pelayanan nyata, kita mampu menghadirkan pengharapan Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun, Ibu Maria Oktavina Letupuhu, yang merayakan ulang tahun ke-30, Frater Yohanes Depri Maturbongs. Ya Bapa yang baik, kami mensyukuri anugerah hidup yang Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu ini. Dan kami mohon kepadamu, sudilah kiranya Engkau ya Tuhan, melindungi, memberkati mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya. Untuk Ibu Maria, semoga ia seperti Bunda Maria atau meneladan Bunda Maria, sebagaimana nama baptisnya dalam perjalanan hidup, mempersembahkan doa-doa dan permohonan, dan olehnya berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Bagi frater yang sedang dalam perjuangan mengejar cita-cita menjadi imam, ya Tuhan, kepadamu kami percayakan hamba-Mu ini, semoga hamba-Mu ini Kau mampukan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam perjalanan hidupnya. Anugerahkan kekuatan kepadanya dan semangat, agar dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, ia terus berjuang, kelak boleh mengabdikan diri menjadi pelayan umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan dari almarhum Papi Yosep Tue Puhun yang telah 7 tahun 5 hari Tuhan panggil. Ya Tuhan, anugerahkanlah keselamatan kekal kepada hamba-Mu ini, dan berkatilah seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantarannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihat, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga santapan suci ini meneguhkan kami untuk menjadi pesiara pengharapan yang dengan rendah hati menghadirkan kasih-Mu kepada setiap orang di antara segala bangsa. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Minggu 19 Oktober 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 11-12 Oktober 2025, Rp17.531.000. Kolekte pemeliharaan Gereja Rp12.565.000. Kolekte Misa Requiem Rp640.000. Gerbu bulan September Rp1.040.000. Sumbangan dari CH 1 juta, Kristina Bajang 1 juta. Koreksi pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte Misa perkawinan Kelvin dan Jesslyn 5 juta rupiah. Kolekte Misa perkawinan Richard dan Marcelina Rp851.000. Kolekte Misa perkawinan Eliezer dan Desi Rp371.000. Kolekte Misa perkawinan Kevin, Gani, dan Erika Rp1.300.000. Kolekte Misa Requiem Rp400.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Andreas Novan Adrian dengan Meriana Sarwuna, pengumuman ketiga. Moses Rawin dengan Octavia Mariana, pengumuman ketiga. Alwi Lokman Jaya dengan Sabrina Tanjung, pengumuman kedua. Fidelis Aprieli Daya dengan Jerianti Tandirau, pengumuman kedua. Nikolaus Pedro Mbo dengan Febriani Yuliana Seda, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah keluarga prasejahtera, berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, harus memiliki kartu keluarga Katolik versi Bidup. Yang tidak memenuhi syarat di atas mohon maaf tidak dilayani. Sabtu 1 November 2025 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus yang akan disamakan dengan hari Minggu. Misa akan dilaksanakan pada tanggal 1 November yaitu pukul 6 pagi di Kapel dan 18 sore. Minggu 2 November 2025 adalah hari peringatan arwah semua orang beriman. Misa akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal misa hari Minggu, yaitu pukul 7 pagi, 9, dan 17 sore. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada umat sudah bisa memasukkan nama-nama orang tua dan saudara-saudari yang telah meninggal dunia yang akan dikumpulkan di kantor sekretariat pada jam 8 pagi sampai 13 siang untuk diinput. Terakhir pengumpulan hari Kamis 30 Oktober 2025. Mohon diperhatikan bagi yang memasukkan nama keluarga yang akan didoakan agar menyesuaikan dengan jadwal misa yang akan diikuti. Kami dari komunitas Kerahiman Andalas menjual rosario kerahiman lengkap dengan buku doa, yang mana hasil dari penjualan rosario ini akan digunakan untuk kegiatan komunitas Kerahiman Andalas. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli rosario ini. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Marilah kita berdiri, kita sama-sama berdoa doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pantekosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menuntun gereja untuk bersaksi
di segala zaman dalam nama Yesus Putramu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam sidang agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman, agar kami dapat saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami, dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan dalam mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembala kami, para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis. Semoga kami berjalan bersama dengan pesiara pengharapan yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, provisiat kepada kelompok paduan suara dari wilayah 5 ya. Wilayah 5 yang pada sore hari ini ambil bagian dalam perayaan memeriahkan perayaan Minggu Misi yang ke-99. Terima kasih kepada semua petugas yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini, dan juga kepada seluruh umat yang boleh hadir bersama, sama-sama merayakan Minggu Misi yang ke-99. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, seluruh rencana, keluarga, harapan-harapan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 648. Tiap